saudara yang hadir dalam KKR malam hari ini. Tema saya pada hari ini adalah, apakah Anda sudah memiliki hidup? Saudara, saya akan mengulang kembali tema ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Apakah Anda sudah memiliki hidup? Saudara, ada berbagai banyak cerita. Tolong ditampilkan slide-nya. Nah, apakah Anda tahu ini film apa? Star Wars. Berarti Anda mengikuti zaman. Nah, saudara, ada satu cerita seorang anak muda yang hidup di salah satu kota. Dia dan teman-temannya ingin atau pengen menonton film tersebut, dan mereka berinisiatif untuk membeli tiket tersebut. Terus teman-temannya langsung mengajak dia, ayo kita buruan beli tiket ini, soalnya nanti kehabisan karena pasti banyak orang yang akan menonton film ini. Tapi si anak muda ini bilang gini sama teman-temannya, kalian aja lah yang pergi, tenang, tiketnya pasti nggak habis. Aku mau sibuk dengan segala kegiatanku, aku mau makan, mau tidur, mau pulang terlebih dahulu. Dan dia pun melakukan demikian. Dan teman-temannya langsung pergi membeli tiket itu untuk menonton pada besok hari. Dia pun pergi ke rumah melakukan apa yang dia inginkan. Terus pada keesokan harinya dia ke sekolah, dan setelah itu dia pulang, dia langsung pergi ke tempat bioskop dia untuk membeli tiket tersebut. Terus dia dengan semangatnya dan dengan beraninya, Mbak, aku mau beli dong tiket untuk nonton film Star Wars ini. Saudara, apa jawaban simbanya itu? Simbanya bilang, maaf, tiket ini sudah laku terjual. Si anak muda itu dengan perasaan yang sedih, takut, kecewa, dan malu karena dia ketinggalan zaman. Pasti pada besok harinya teman-temannya di sekolah akan menceritakan tentang film Star Wars. Dan emang benar, dan mereka semua katakan sama si anak muda ini, kamu ketinggalan zaman, kudet. Saudara, hal ini seringkali sama seperti dengan kehidupan kita sekalian. Kita terkadang terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting tanpa kita memikirkan makna kekekalan dalam hidup kita. Kita sebagai orang Kristen yang hadir pada saat ini, kalau ditanya kita pilih konsep surga atau neraka, kita pilih surga atau neraka, pasti semua akan jawab pilih surga karena lebih mulia. Tapi apakah kita sudah memiliki hidup itu atau tiket itu? Atau kita seperti anak muda ini yang menyia-nyiakan kesempatan? Saudara, mungkin anda lihat anak muda ini, kekecewaannya paling cuma bertahan 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau berkaitan dengan hidup kekal, kekecewaan itu selama-lamanya. Tidak ada waktu yang membataskan. Saudara ingat, kesempatan hidup hanya sekali, pakailah itu dan hati-hati tidak ada kesempatan yang kedua. Mari pada saat ini kita akan sama-sama belajar mengambil kesempatan itu, dan kita akan sama-sama dalam perikop dalam teks kita 1 Yohanes 5 ayat 12. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membukanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Saya bacakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Jelas sekali saudara. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita lihat referensi lain dalam Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Saya bacakan saja. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Saudara, mengapa sih kita dalam hidup ini perlu memiliki hidup itu? Mengapa sih? Karena yang pertama itu tujuan kita. Yang kedua, karena apa? Supaya kita terbebas dari belenggu dosa, supaya kita terbebas dari murka Allah. Saudara, kenapa sih kita tidak bisa memiliki secara otomatis? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Dan kita layak dihukum. Dalam Roma 6 ayat 23. Sebab dosa ialah maut. Kenapa saudara? Jelas kalau kita lihat dalam teks yang tadi di Yohanes 3 ayat 36, dia katakan ia tidak taat. Tidak taat itu dipakai dalam bahasa Inggris dalam NIV yang saya cari, reject atau menolak. Kita tuh menolak kebenaran. Kita tuh menolak Tuhan. Makanya kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kebejatan, kita hidup dalam kemaksiatan hidup kita. Saudara, mengapa hal ini selalu terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa kita bertanya, kenapa ya saya selalu mencontek, kenapa ya selalu berhubungan seksual bebas, merokok, dan itu tidak bisa terlepas. Karena sifat dosa ialah mengikat. Dosa itu mengikat kita. Jelas sekali dalam buku 5 Pokok Calvinisme mengatakan manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jelas sekali. Kenapa? Karena mengikat. Yang kedua, kalau manusia sudah sering narkoba, pasti balik lagi ke narkoba. Dia tidak bisa bebas, tidak bisa mengalahkan hal tersebut karena dia tidak memiliki hidup itu. Nah saudara, kalau
perjanjian lama, berbagai hal Tuhan itu menghukum bangsanya. Dan juga Tuhan nanti menghukum kita. Dalam peristiwa Adam dan Hawa, mengusir Sodom dan Gomora, menara Babel, dan pun air bah. Itu mau menerangkan bahwa Tuhan membenci dosa. Tuhan jijik dengan dosa. Dan Tuhan marah, dan Tuhan kecewa dengan apa yang kita perbuat. Sama dengan ini. Mungkin Anda mengatakan, wah, saya masih sehat, saya masih enak-enak saja, saya masih kaya. Mana hukumannya? Saudara, saya gambarkan dengan salah satu cerita. Ketika seorang yang sakit parah datang ke rumah sakit untuk mencek up penyakitnya, terus dokternya bilang ke pasiennya, terus dokter bilang ke susternya, terus susternya bilang ke dokternya begini, tolong bilang ke pasiennya kurangi makan jeroan, kurangi makan makanan yang berlemak, terus yang terakhir kurangi makan makanan yang berkarbohidrat. Terus selang waktu 2 hari, saudara, dokter bilang begini ke si pasien itu, makanlah semua, makan apa aja yang kau suka. Bukannya itu mempercepat kematian? Sama seperti kita saat ini, saudara. Kalau kita pikir, saya masih sehat-sehat saja, saya masih enak dengan usaha saya, saudara, mungkin Tuhan sedang membiarkanmu, dan itu akan menghancurkan hidupmu. Mari kita melihat itu, saudara. Kita jangan terbuai dengan segala dosa yang kita lakukan. Kita terkadang selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, saya gambarkan ketika kita terus berada di situ, sebenarnya Tuhan lagi jijik dengan kita. Saya gambarkan dengan gelas aqua ini. Ketika kita minum, ini pasti jadi sampah, bukan? Seperti yang digambar ini. Terus kalau sampah biasanya diapa? Dibuang, atau enggak diinjak, atau enggak ditendang. Saudara, minta maaf ya, kalau sampah ini tertaruh di sini, pasti orang tidak, siapa ya ini? Sampah apa ini? Buat kotor saja kan? Pasti, maaf ya saudara, pasti diinjak. Sama lah ini kita, sebenarnya Tuhan jijik dengan kita, saudara. Saudara suka dengan debu? Tentu tidak. Karena debu akan buat kita nyesel. Sama, saudara. Tuhan tuh nyesel dengan hidup Anda. Tuhan nyesel dengan kelakuan Anda. Karena Anda itu tidak layak. Tapi saudara, tangan Tuhan yang begitu indah mau tuh mengangkat kita, saudara. Mau membuat kita itu menjadi berharga. Next, selanjutnya. Nah, sepertinya saudara, kalau kita lihat ini, kita apa ya ini? Tapi kalau kita lihat ini, udah baik sama dengan kita sekarang. Kita lihat, aduh, hina, nyesek di hadapan Tuhan. Tapi yang nyesek itu Tuhan buat berharga kayak ini. Tuhan angkat kita, Tuhan buat kita berharga. Saudara, hidup seperti apa sih yang kita harus miliki? Jelas dalam ayat ini, coba kita buka sekali lagi dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Kita lihat. Hidup di situ, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Saudara, kalau saya tanya, lampu hidup nggak? Hidup. Tumbuhan hidup nggak? Hidup. Manusia pun hidup. Hewan pun hidup. Tapi hidup apa ya sih yang dimasukkan dalam teks ini? Hidup apa sih yang dimasukkan? Saudara, kalau Anda belajar biologi, ada bios. Manusia hidup karena dapat oksigen, makan dan minum. Tapi hidup apa sih yang dimasukkan di sini? Mari kita melihat dalam teks bahasa Yunani yang saya sudah temukan, yaitu hidup yang dimaknai dengan kata zoe. Slide. Dengan makna kata zoe. Makna kata zoe ini berbeda dengan makna kata bios, dan makna kata zoe ini adalah makna yang secara khusus didapatkan oleh Yesus. Hidup ini kita dapatkan melalui kita terima Yesus Kristus, terima penebusannya. Kalau kita tidak menerima penebusan Kristus di kayu salib, tidak mengakui dosa kita, maka hidup yang zoe ini tidak akan kita dapatkan. Karena hidup yang kita dapatkan ini hanya melalui Yesus Kristus. Kalau kita bilang, saya orang kaya, saya beramal, saya banyak bantu orang, saya bilang itu kemunafikan belaka. Karena tidak ada hidup, tidak ada efek buat Tuhan. Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan menuntut Anda sudah punya anak nggak dalam hidupmu? Anda sudah punya hidup nggak? Tuhan menuntut itu, saudara. Coba kita berpikir lagi, apa ya? Saudara, terkadang dalam hidup ini kita selalu berpikir, wah, kenapa sih percaya Yesus? Kenapa sih? Saya bilang, karena Yesus itu yang pertama, dia telah dinubuatkan kekekalan. Yang kedua, karena Yesus menang atas maut. Siapa pemuka agama yang Anda kenal, ataupun tokoh-tokoh di PL yang Anda kenal yang tidak berdosa, yang bisa bangkit? Saudara, tidak temukan. Itu yang ditemukan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu jelas sekali, dan dia bilang hanya melalui dia. Yohanes 14 ayat 6. Jadi sangat jelas di sini ditekankan hak memiliki Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara,
Saya melihat lagi dalam konteks selanjutnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Coba kita lihat di teks sebelumnya dikatakan, saya bacakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Yang percaya kepada Anak Allah yang memiliki hidup kekal. Saudara, mungkin Anda ragu-ragu, mungkin Anda takut, Tuhan bisa nggak ampuni dosa saya? Saya itu sudah jahat sekali. Anda tahu Paulus juga jahat, tapi Tuhan bisa mengubahkan dia karena dia mau menyerahkan. Sama juga seperti saya. Tuhan yang sama yang akan memakai engkau untuk berubah. Tuhan yang sama yang akan memakai engkau untuk mentransformasi hidupmu. Memiliki hidup itu, memiliki tiket itu, memiliki Zoe itu secara cuma-cuma gratis. Karena dia adalah Allah yang bangkit. Paulus bilang, kita bersyukur percaya kepada Allah yang bangkit. Kalau kita percaya kepada Allah yang mati gimana? Mau nyanyikan. Itu adalah janji palsu. Tuhan itu tidak omong kosong. Dia bilang percaya kepada hidupnya. Dia hidup sekarang ada di surga. Nanti kalau kita pun percaya kepada dia, dia akan memberikan hidup itu. Saudara, jangan ragu-ragu. Halo yang ada saat ini. Sebesar apa sih dosamu? Sejahat apa sih hidupmu? Semaksiat apa sih hidupmu di hadapan Tuhan? Anda jangan takut. Tuhan pasti menolongmu. Saudara, dampak dari memiliki hidup itu jelas sekali di sini mengatakan memiliki hidup kekal, memiliki anak berarti memiliki hidup. Yang kedua, yang saya tadi bilang, kita akan bebas dari belenggu dosa. Terus yang ketiga, kita akan bebas dari murka Allah. Jelas, kita akan bebas dari murka Allah. Jelas sekali tertulis itu, kita akan bebas dari murka Allah. Tetapi, coba kita berpikir yang lain. Kalau kita tidak memiliki anak itu, pasti kita balikan ayat 3. Kita akan dimurkai Allah, tidak akan bebas dari dosa, dan akhirnya maut, akan masuk ke dalam neraka. Kalau saudara buka dalam Yohanes 8 ayat 51, coba kita buka sekalian. Ini ayat ini akan menguatkan kita. Yohanes 8 ayat 51. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara, kata ini saya lihat dalam bahasa Inggris dikatakan, dia tidak akan melihat maut. Indonesia pakai mengalami. Inggris pakai melihat maut, tapi bahasa Yunani memakai kata eis, into. Tidak akan masuk ke dalam maut. Jadi saudara, 3. Anda tidak akan mengalami maut, tidak akan melihat maut, dan tidak akan masuk ke dalam maut. Jelas sekali saudara. Pakailah kesempatan hari ini untuk mengubah hidupmu. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan mengubah dosamu. Tuhan menyayangimu. Dan Tuhan sangat mengasihimu. Kalau Anda rasa Anda ini tidak mampu datang kepada Tuhan seperti kata seorang pendeta besar yaitu C.I. Becker. Dia katakan kalau manusia datang dengan kerendahan hati, dengan kemudahan hati, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya perlu Engkau, maka Tuhan akan mengampunimu. Amin. Mari kita berdoa. Saudara kalian saat ini, kalau Anda yang sudah melenceng dari hidup ini, yang terlelap dengan dosa, menyukai dosa, dan seperti kata buku dari pendeta besar di Amerika, Rick Warren, sudah tidak lagi menyenangkan hatinya karena dosa, datang kepada Tuhan, minta Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan, saya sudah berdosa, saya tidak mampu. Saya ingin Engkau Tuhan, saya perlu Engkau Yesus dalam hidup ini untuk bisa memperoleh hidup yang lebih indah, untuk bisa memaknai makna kegagalan itu dalam hidup kita. Kalau Anda mau, saudara, pakai kesempatan malam hari ini, taruh tangan kanan Anda di dada. Anda berdoa itu saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan, Engkau melihat hati mereka. Tuhan tolong mereka. Mereka membutuhkan Engkau. Mereka tidak mampu Tuhan. Mereka pengen bebas dari segala dosa, murka, dan pengen memiliki hidup itu. Tuhan tolong mereka. Biarlah khotbah hari ini, biarlah apa yang mereka harapkan, terus Engkau memantraikan dengan Roh Kudus-Mu yang selalu hidup. Dalam nama Tuhan Yesus.